Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom. Boleh saya lihat lambaian tangan-tangan orang yang sedang memuji menyembah Tuhan? Wow, boleh bangkit berdiri sejenak Bapak Ibu Saudaraku. Lihat kanan, kiri, depan, belakang. Lambaikan tangan saudara, katakan shalom, shalom. Wow, mari saling bagi berkat, memberikan shalom satu dengan yang lain. Kita percaya satu kita bersatu hati di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Dia hadir di tengah-tengah setiap kita, amin. Boleh saya minta tepuk tangannya yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yuk lebih meriah lagi di rumah Tuhan. Haleluya. Yuk siapkan hati kita sama-sama sore hari ini untuk memuji menyembah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus buat sore hari ini. Kembali kami datang di bait-Mu yang kudus untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami meluap dengan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Allah yang begitu baik bagi setiap kami, menjaga, menuntun, memberkati, memulihkan, bahkan membuka-buka pintu bagi setiap kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur. Yuk sama-sama sore hari ini kita naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, kami memuji-muji-Mu Tuhan, sebab Kau Allah yang baik bagi setiap kami Tuhan, dalam hidup setiap kami. Yuk sama-sama kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudaraku. Mari sama-sama kita berterima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Mari penuhi tempat ini dengan ucapan syukur. Mari penuhi tempat
Engkau sungguh baik bagi setiap kami ya Tuhan. Kalau kami boleh menghitung-hitung berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan atas hidup kami, sungguh kami terpesona dan terkagum-kagum ya Tuhan, betapa Tuhan yang kami sembah, Allah yang sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Jemaat Tuhan katakan, ku mau selalu selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Yuk kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan kita. Yuk nyanyikan dengan iman dan percayamu di hadapan Tuhan. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau bersyukur, oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Yuk sekali lagi nyatakan dari awal pujian ini. Katakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang kami terima dari-Mu Tuhan. Yang ku terima dari-Mu. Dengan apa? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, angkat tangan kita katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Berapa di antara kita hari-hari ini yang berkata di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kita, baik sakit, penyakit, masalah keuangan, baik beban-beban yang kita alami, tapi kita mau berkata di hadapan Tuhan, aku mau selalu bersyukur. Aku mau selalu bersyukur. Sebab di dalam Tuhan, sekalipun tidak ada harapan, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita percaya di dalam Tuhan selalu ada mujizat. Yang setuju dengan saya, yuk angkat kedua tanganmu tinggi sore hari ini. Katakan di hadapan Tuhan, ku mau selalu Ini pernyataan iman kami Tuhan. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, yuk sekali lagi dengan segenap hati katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Amin, amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau selalu setia Tuhan, Kau selalu menopang, menuntun setiap kami, menjaga hidup kami. Sebab itu kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, mencari wajah-Mu Tuhan. Sembahlah Dia, sembahlah Yesus Tuhan kita, dan pujikan nyanyian baru bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama sore hari kita datang menyembah Dia. Mari bawa hati kita yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Syakaya la 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 la, syakaya la 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 la. Syara la 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 base. Syare namo. Sembahlah Dia. Syatakaya la 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 la. Syatakaya la 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 la.
pujilah Dia. Tinggikan Yesus Tuhan kita, Dia berkuasa selamanya. Pujilah Yesus Tuhan, sembahlah Tuhan kita. Yuk beberapa saat yuk saya ajak sama-sama, yuk mari sama-sama kita belajar mengekspresikan kasih kita di hadapan Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, dari hati kita yang mengasihi Dia, sungguh menyenangkan hati Raja. Yuk sama-sama kita sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia, sembah Dia. Shatakaya bala 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 bala. Shetekera bakaya la 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 la. Jesus. Shatakaya namakaya la bala 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 bala. Shatakara bala 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 bala. Shatakana makaya la bala 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 bala. Shatakana makaya nama 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 la bala 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 bala. Shatakana makala bala 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 bala. Yes, God Jesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh. Yuk angkat kedua tanganmu tinggi Bapak Saudara, aku katakan ku tinggikan. Segalanya lebih dalam. Yes, Tuhan, dalam roh. Tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Lebih dalam. Mari tanpa musik, perdengarkan suara Bapak Saudara, katakan ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam.
di atas segala raja. Haleluya. Sampai selama-lamanya kami akan menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Yesus yang menyatakan senantiasa kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami yang sungguh bersyukur, kami yang sungguh senantiasa percaya kepada. Mari sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Yuk sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Lihat kanan kirimu, katakan hari berganti. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidup. Angkat jempol kita katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tiada berkesudahan, no. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Lihat kanan kiri depan belakang katakan hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempol tinggi katakan Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Boleh angkat jempolnya tinggi. Yang percaya buat Tuhan Yesus baik, gerakan ke kanan ke kiri. 1, 2, 1. Tuhan Yesus baik. Come on. Lebih keras lagi bagi Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan Yesus baik. Come on. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Yuk lebih meriah lagi bagi Tuhan. Haleluya. Hidup ini ada kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jauh.
Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari gereja Planet Shaker Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta
Pentakosta menyala. Api, 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 api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya, tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki, sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi, jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun
kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat. Dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan. Kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus. Hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, "Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat." Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, "Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat, bertobat, bertobat." Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you, oh how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, "Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut." Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud.
Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba yang mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati. Agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran. Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5, ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut.
ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan. Bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini. Untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Uralaba syaralaba kana mata karabalaba. Oh rialala bara 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 bara. Oh rialala bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh rabababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni.
Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami, ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Kamu berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Oraraba sikararaba, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima mujizat Tuhan. Terima, 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 terima. Oraraba la bara bara bara. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kini di dahsyatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan pengumuman bisa ditayangkan, persembahan bisa dijalankan. Shalom, kami menyambut Bapak Ibu Saudara dalam ibadah raya GBI Suropati. Selamat datang. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Ibadah raya minggu diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7 pagi, 9 pagi, dan 5 sore bertempat di Men Armet 2, Jalan Panglima Sudirman nomor 14 Rampal, Malang.
Bagi jemaat Tuhan yang menghadiri ibadah secara onsite, wajib mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Youth Next Gen Onsite Service diperuntukkan bagi anak muda dari usia 15 sampai 25 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti onsite service tersebut setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Jangan lewatkan GC Next Gen Onsite Service yang diadakan setiap hari Minggu pukul 5 sore. Ibadah GC ini diperuntukkan untuk anak berusia remaja. Ibadah Sekolah Minggu Suropati Kids juga diadakan secara onsite setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi di ruang gereja anak. Untuk itu, kami menghimbau saudara-saudari sekalian agar mengajak putra-putrinya untuk dapat beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu tersebut. Seminar akhir zaman bersama Pastor Aruna Wirjo Lukito dengan tema Apakah 2023 adalah tahun kegelapan? Diadakan pada hari Jumat, 21 Oktober 2022, pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat. Mari ajak keluarga, teman, dan kerabat Anda untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang dapat menguatkan dan mengubahkan setiap kita dalam seminar akhir zaman online ini. Bagi saudara-saudari yang rindu bersekutu bersama dalam hadirat Tuhan, kami mengajak saudara-saudari sekalian untuk bergabung bersama kami dalam KUL GBI Suropati. KUL atau Community of Love ini bertujuan untuk kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa. Untuk pendaftaran, saudara dapat menghubungi nomor WhatsApp atau scan melalui QR Code yang tertera di layar. Sehubungan dengan proses pembangunan Rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Bell-In, maka untuk sementara waktu, seluruh kegiatan doa onsite meliputi doa fajar, rumah doa, menara doa, dan ibadah doa puasa akan digabungkan secara online dengan ibadah doa malam setiap hari Jumat pukul 6 petang waktu Indonesia bagian Barat melalui kanal YouTube GBI Suropati Malang. Untuk perkembangan dan pemberitahuan lebih lanjut, akan kami umumkan di news Ibadah Raya Minggu, serta sosial media GBI Suropati. GBI Suropati menyediakan layanan prayer center, permohonan doa, dan kesaksian melalui WhatsApp Center di 0812 1262 1700. Puji Tuhan! Oleh kasih karunia dan anugerah Tuhan, gereja kita dipercayakan untuk membangun sebuah rumah Tuhan dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu GBI Suropati Cabang Swiss Bell-In. Saat ini, progres pembangunan rumah Tuhan sedang terus berlanjut dan kami memerlukan dukungan dari Bapak, Ibu, Saudara. Oleh karena itu, sesuai firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 8 mengatakan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Maka sebagai gereja kami memberikan kesempatan kepada jemaat untuk menabur bagi pembangunan rumah Tuhan GBI Suropati Cabang Swiss Bell-In. Bagi jemaat yang rindu untuk menabur tidak dalam bentuk tunai, dapat menabur melalui kode QRIS pembangunan atau ditransfer ke nomor rekening BCA 44077770033. Kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pembangunan di tempat ini. Terima kasih atas doa, perhatian, dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, ShopeePay, Dana, dan lainnya, atau ditransfer ke rekening BCA 440-503-7000 atas nama GBI Suropati. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat mengikuti akun Instagram kami di @gbisuropati atau menghubungi call center kami di 0813 8226 8000.
Sekian GBI Surapati News untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari kita katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Mari bersama-sama kita katakan, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Mari bersama-sama kita katakan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami ya Tuhan. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.